Kita sesungguhnya perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk peristiwa puncak dari karya penyelamatan kita dengan mungkin menggali lagi pengalaman-pengalaman pribadi kita. Pengalaman di mana kita merasakan, di mana kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan meneguhkan saya. Dan karena itu kita teguh bertahan dalam iman kendati pun kita berada dalam kesesakan. Peristiwa hidup dalam kesesakan atau mengalami penderitaan, mengalami kesepian, mengalami ditinggalkan orang, itu bukan hanya pengalaman kita. Yesus sendiri juga mengalami hal itu. Seperti peristiwa di Taman Getsemani, peristiwa di salib, di mana dia kemudian mengatakan, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi dia serahkan dirinya kepada Bapanya di surga. Itulah yang bisa menjadi contoh bagi kita agar dalam keadaan apapun kita tidak kehilangan iman kepercayaan kita. Yesus Putra murah sejak semula, searaf yang esa, kau mencosongkan diri, mengambil rupa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Sayangilah aku ya Tuhan, sebab aku menderita. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Tuhan, jangan sampai aku kecewa, sebab aku berseru kepadamu. Demikianlah ungkapan iman sekaligus juga pernyataan permohonan belas kasih dari Tuhan oleh pemazmur pada antifon pembuka ini. Menghantar kita juga untuk menghadap Tuhan dengan satu seruan, kita mohon pengampunan, mohon tuntunan, dan mohon bimbingan Tuhan sendiri, agar kita tetap setia pada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara-saudari, Injil hari ini menghantar kita secara perlahan-lahan untuk memasuki peristiwa yang penting dalam kehidupan Yesus, sekaligus juga peristiwa yang penting dalam konteks iman kepercayaan kita kepada Yesus. Puncak dari karya penyelamatan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus ialah peristiwa Paskah yang didahului oleh peristiwa penangkapan, kemudian penderitaan, dan akhirnya wafat Yesus di kayu salib. Itulah peristiwa penting, peristiwa puncak dari karya penyelamatan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Injil hari ini berusaha untuk menerangkan kepada kita sekalian tentang siapa diri Yesus itu. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan melalui pekerjaan-pekerjaan baik dan melalui pewartaannya kepada orang-orang Yahudi, Yesus menjelaskan ini. Dan itulah yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi ini. Karena mereka menganggap dan belum bisa menerima bahwa Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Karena itu mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Itulah tuduhan-tuduhan yang pasti kita dengar dalam misalnya nanti dalam peristiwa kisah sengsara Yesus. Banyak orang yang menuduh Yesus dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sebenarnya hal-hal itu terjadi karena mereka tidak mau menerima keselamatan yang dibawa oleh Yesus ini. Saudara-saudari, memang iman kepercayaan kita kepada Yesus amat bergantung kepada kemampuan kita atau bimbingan Roh Tuhan yang kita terima
sehingga kita bisa membuka hati kita untuk menerima bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat itu. Sesungguhnya dalam pengalaman hidup, iman, kepercayaan itu diteguhkan tatkala mungkin kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menegangkan atau peristiwa-peristiwa katakanlah penderitaan ataupun ancaman bahaya, dan pada waktu itu kita bukannya atau kita boleh dikatakan tidak mampu lagi untuk mengatasinya, dan yang kita lakukan ialah bahwa kita berdoa, kita menyerahkan semua peristiwa itu atau pengalaman itu atau keadaan kita kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur tadi dikatakan oleh pemazmur, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Banyak pengalaman penderitaan atau pengalaman kesesakan atau pengalaman diancam, dan pada saat itu kita berseru kepada Tuhan atau kita berlari kepadanya, dalam artian kita tidak putus asa tapi kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan atau mohon perlindungan Tuhan, seperti pengalaman Yeremia dalam bacaan pertama tadi. Dan pengalaman itu tatkala kita merasakan bahwa Tuhan menjadi penyelamat saya, bahwa Tuhan membebaskan saya dari penderitaan itu atau menguatkan saya untuk menghadapi tantangan itu, itulah yang juga meneguhkan iman kepercayaan kita, sehingga kita bisa juga berkata, ya Tuhan hadir, Tuhan tidak tidur, Tuhan menyertai saya. Dan pengalaman-pengalaman itu bisa membuat iman kita kepada Allah Sang Penyelamat itu diteguhkan, dikuatkan. Maka saudara dan saudari, baiklah kita juga dalam situasi apapun hidup ini, kita tidak mengandalkan saja kemampuan kita, atau kita tidak hanya mengandalkan saja pertolongan orang-orang lain, karena kadang-kadang pada saat-saat tertentu orang-orang yang bisa kita harapkan untuk menolong kita ternyata juga tidak. Nah, disitulah kita sesungguhnya perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk peristiwa puncak dari karya penyelamatan kita dengan mungkin menggali lagi pengalaman-pengalaman pribadi kita. Pengalaman di mana kita merasakan, di mana kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya, Tuhan meneguhkan saya, dan karena itu kita teguh bertahan dalam iman kendati pun kita berada dalam kesesakan. Peristiwa hidup dalam kesesakan atau mengalami penderitaan, mengalami kesepian, mengalami ditinggalkan orang, itu bukan hanya pengalaman kita. Yesus sendiri juga mengalami hal itu, seperti peristiwa di Taman Getsemani, peristiwa disalib, di mana dia kemudian mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia serahkan dirinya kepada Bapanya di surga. Itulah yang bisa menjadi contoh bagi kita, agar dalam keadaan apapun kita tidak kehilangan iman kepercayaan kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya disalib supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tuhan bersamamu. Semoga hidup karya cita-cita kita dan semua orang yang kita jumpai hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.